Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiola Maksum. Saya Betul Rahman. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama adalah teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Dan materi yang akan saya jelaskan adalah teknik sampling dan teknik pengumpulan data. Dan pengurus pengampu adalah buat pilihan grade. Materi pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang teknik pengumpulan data. Pengertiannya adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data memiliki 5 jenis. Yang pertama, kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Kelebihannya, waktu yang digunakan singkat dan data yang didapatkan lebih mudah diolah. Lalu kekurangan dari teknik pengumpulan data tersebut adalah data tidak mendalam dan tidak cocok bagi para orang-orang yang buta huruf. Yang kedua ada teknik wawancara atau interview. Pengertiannya, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan informan. Kelebihan dari teknik pengumpulan data tersebut, informasi yang mendalam dan informasi dapat lebih dipercaya. Kekurangannya, waktu yang digunakan cukup banyak dan tidak cocok bagi yang tunawicara. Yang ketiga, teknik pengamatan atau observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan pada penelitian. Teknik observasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama observasi partisipasi, yang artinya pengamatan yang terlibat langsung dengan subjek dan biasanya memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua ada observasi non-partisipasi, yaitu pengamatan yang tidak terlibat langsung dengan penelitian. Biasanya peneliti hanya mengamati saja. Kelebihannya dapat memperoleh data secara langsung dan dapat mencatat langsung kejadian-kejadian penting. Kekurangannya memerlukan waktu yang lama dan dapat terganggu sewaktu-waktu. Yang keempat ada teknik pustaka atau dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi buku-buku tentang penelitian. Kelebihannya menghindari duplikasi penelitian dan memanfaatkan data sekunder yang mendukung penelitian. Kekurangannya sulit menilai akurasi data dan buku yang dicari sudah sulit ditemukan, bahkan tidak ada lagi. Yang kelima ada teknik analisis media massa, yaitu teknik pengumpulan data yang didapatkan dari kemajuan teknologi zaman sekarang ini. Kelebihannya memiliki ruang lingkup yang luas dan bukan hanya berisi fakta, tetapi juga opini dan interpretasi. Kekurangannya sulit untuk memilah data yang sesuai dengan topik dan tulisan tidak memiliki rujukan yang jelas. Materi kedua yang akan saya bahas adalah instrumen penelitian. Pengertiannya adalah alat yang kita gunakan untuk menarik data dari responden dan informan. Yang pertama, ada teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Nama instrumennya adalah pedoman kuesioner yang berisi berupa daftar pertanyaan yang diisi oleh responden atau informan. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data dengan wawancara. Nama instrumennya adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang diisi oleh peneliti. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data dengan instrumen penelitian pada teknik observasi atau pengamatan. Ada pedoman observasi berupa tabel checklist ataupun juga bisa isian. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Nama instrumen penelitian pada teknik studi pustaka adalah pedoman teknik studi pustaka berupa tabel checklist ataupun juga bisa isian. Yang kelima, ada teknik pengumpulan data dengan analisa media massa. Nama instrumen penelitiannya adalah pada teknik analisa media massa adalah pedoman teknik analisa media massa berupa tabel checklist ataupun juga bisa isian. Saya akan menjelaskan materi penaikan sampling. Penelitian menggunakan populasi, yaitu keseluruhan individu yang dibeli. Contoh, hubungan banjir dengan omset pedagang pakaian di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan tahun 2020. Variabel adalah banjir dan omset pedagang. Populasi pedagang pakaian di Cipulir, lokasi Pasar Cipulir, dan waktunya adalah 2020.
Teknik sampling bagi dua. Yang pertama, probability sampling. 1. Simple random, setiap anggota punya peluang sama. 2. Systematic random, memilih sampel dengan interval tertentu. 3. Cluster, berdasarkan kelompok atau area. 4. Stratified random, berdasarkan tingkatan populasi. 5. Area probability, wakil dari setiap wilayah. 6. Proportional sampel seimbang sesuai proporsi. Selanjutnya, multi-state bertahap dari unit lebih kecil. Selanjutnya ada non-probability sampling. 1. Proporsif berdasarkan kriteria inklusi eksklusi. 2. Kuota sesuai jumlah ditentukan. 3. Snowball. 4. Accidental, sampel yang kebetulan ditemui. Dan terakhir adalah sampel jenuh, semua anggota populasi jika kurang dari 30. Saya akan menjelaskan materi pengolahan data. Pengolahan data secara statistik. Pengolahan data statistik menggunakan pendekatan kuantitatif dan rumus-rumus statistik. Yang itu langkah-langkahnya meliputi A. Tahapan persiapan data. Yang pertama adalah editing, memeriksa kembali data dari kuesioner dan wawancara, mengecek kelengkapan kuesioner, identitas responden, keterbacaan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan harapan peneliti. Dan terakhir, tujuannya adalah memudahkan pemeriksaan data. Yang kedua adalah coding. Coding merupakan memberi kode pada data yang sudah diedit, mengklasifikasikan jawaban responden dengan kode seperti angka atau huruf. Contoh, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Tujuannya adalah menyederhanakan data untuk pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya adalah tahap pengorganisasian data. Setelah editing dan coding, data diorganisasikan melalui tabulasi. Contoh dari tabulasi adalah memasukkan data yang sudah diedit dan dikode ke dalam tabel. Proses tabulasi dilakukan pada tabel frekuensi atau tabel silang. Tujuannya adalah memudahkan pembacaan atau pemahaman data. Selanjutnya adalah tabel data. Pertama adalah komponen tabel. Nomor tabel untuk referensi, judul tabel, kategori tabel, isi tabel, ataupun data. Dan catatan kaki sebagai penjelas dan sumber data. Keuntungan pengorganisasian data adalah menghemat ruang, menambahkan relasi penelitian, data lebih mudah diingat dan diolah, memudahkan penjumlahan dan deteksi kesalahan, dan memudahkan perhitungan. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami dan sumber referensi yang kami dapat dari PPT Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.